Action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ipal kok lemes banget sih? Lagi semangat gua. Kenapa? Males. Belum minum air putih. Apa lu belum makan? Bete. Malu depan kamera jangan ngudek-ngudek melek. Bete. Kayaknya Ipal belum makan deh. Dibiarin aja jantung menit. Yaudah, jadi. Ayo semangat dong. Ayo dong. Sahabat Putri Alfian Sabar aja dulu, di sabar rumah dulu. semangat. Halo sahabat Putri Alfian, balik lagi bersama gua Rivaldi. Gue Putri Alfian. Gua Robian Saika. Nah, sebelum kita mulai kita bumper dulu kan. Gue baru balik dari kantor tadi ceritanya. Siapa? Gua. Yang nanya. Dia lagi Ibu Gua lagi ngambek bete. terus. Gue lagi bete karena gini Ti. Apa tuh? Di kantor lagi pada makan-makan nih tadi ceritanya. Lu nggak diajak? Makanan khas Kalimantan tadi. Karena bos Kalimantan gua- mana nih? Gua suka tuh. Ya, gue nggak tahu Kalimantan mana kan gue nanya. Bos gue kan orang Kalimantan, dia mau soto Banjar anjir aneh banget. Sob. Berarti dari Kalimantan Selatan. Ipa nggak tahu daerah masa Kalimantan Banjar nggak tahu di mana. Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan lu kan. Mantan lu. Halo mantan. Kalimantan. Nah iya nih ngomong-ngomong soal soto, soto enak banget asli sob sumpah Gue lu coba. suka tuh makanan apa ya? Namanya kalau nggak salah kayak lontong apa lepet apa sih? Apa khas Dari Kalimantan juga. Pengkang. Ah. Pengkang. Itu kalau kita lagi berenang, Lagi apa? kalau beranak, Kalau beranak. iya. Kok Pasti beranak? pengkang. Kok pegang? Ngengkang. Tapi bener-bener ini enak banget itu makanan gue. Lu pasti seumur hidup baru itu kan nyobain yang namanya soto Banjar. Enggak, dulu udah pernah pas gue kan gue dulu anak kuliner. Terus gue Lu? kerja nyobain pengkang ke Kalimantan gitu enak banget. Nah, tahun 2011 Ah, gue pernah sama nyokap sama bokap ke rumah temennya bokap. Kita liburan ke Kalimantan Selatan. wih seru nih. Tapi makanan yang paling gue gue kan nggak mau atau nggak ikut azan. Jadi guys, lagi azan, jadi kita break dulu sebentar. Break. Nah, masih tadi nih gue masih bete. Jadi lu tapi Nah, nyicipin gitu nggak lagi. sotonya? Gue nyicipin, udah mau habis nih. Enak. Gue lagi Lagi enak. makan pakai nasi, soto gitu ya kan gue makan. Sih, udah tinggal enak-enak tuh dagingnya udah gue pisahin. Kan biasa tuh kan kalau makan lu ya, kalau makan kayak makan bakso nih. enak dulu ya. Iya, kalau makan bakso kecilnya dulu. Kenapa bakso terakhir ya kan bakso belakang. Nah itu gue starnya gue makan terakhir. Terus Dipinta sama teman gue. Oh dipinta. Ini gara-gara dia nih Mas tolong. Awas lu. Minta-minta. Jadi lu bete karena itu. bete gue sepanjang jalan balap motor gue. Tapi tek udah nggak bete kan? Enggak nih alhamdulillah gara-gara sahabat Putri Alfian. Yeay. Nah ngomong-ngomong Kalimantan nih, waktu tahun 2011 gue tuh pernah sama nyokap sama bokap liburan ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Enggak, kan gue keluarga. Tata aja nggak gue ajak adik gue. Lu siapa? mau diajak guys, lu Putri. Nah kalau gue paling suka tau nggak lo di sana tuh ada udang, udang sungai tapi segede-gede gini. Tapi enggak ada balik batu kan? Tapi bakwan kali. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Yes. Nah udangnya tuh enak banget. Nah ngomongin Kalimantan nih, kalian pernah nggak sih baca di internet? Sekarang kan udah zaman canggih nih, semua bisa kita tanya, halo Mbak Google, dia bakalan jawab dong. Yoi. Betul. Lu pernah nggak sih baca ada di Kalimantan Selatan di Banjarmasin itu namanya kota gaib? Lu Gue tau pernah nggak? baca. Gua pernah baca. Gua belum Pernah tahu baca sih, tapi soalnya. gue nggak tahu itu benar apa enggak kan. Maksudnya masih teka-teki. Kalau kayak nggak tahu sama sekali, Sekali guys. sama sekali. Gue pernah baca. Kotanya itu kalau nggak salah Sarjana. Apa sih? Saranjana. Oh iya benar-benar Saranjana. Saranjana. Saranjana guys, kalau lu pernah dengar. Gue cuma Tapi baca dikit sih waktu itu. posisinya di Kalimantan mana? Di Kalimantan Selatan, dia Oh, di di Kalimantan Banjarmasin Selatan. di Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah gue, posisinya itu di Kota Baru. Nah, waktu pas gue kesana, gue pernah tuh kayak denger cerita tentang yang namanya kota gaib. Yang namanya kota gaib, nama kotanya Saranjana. Dia ada di apa tadi yang gue sebut? Kota Baru. Kota Baru. Ah. Nah kebetulan waktu gue ke Kalimantan tahun 2011 itu gue sama nyokap sama bokap juga berada di daerah Kota Baru. Banjarmasin. Oke. Nah gue udah dengar informasi tentang kota gaib Saranjana itu dari tahun 2011. Tapi
karena waktu itu gue berpikir gue nggak ada kepentingan, gue cuma coba ngecek, cuma coba ngeliat emang bener nggak sih gitu kalau misalnya ada yang namanya kota gaib, kota tak kasat mata yang ada di daerah Banjarmasin di Kota Baru di Kalimantan Selatan. Itu gue penasaran, tapi waktu tahun 2011 gue lupa inget tuh ceritanya kayak gimana. Gitu. Jadi gue coba, nah semalam tuh gue baru inget pas ngobrol sama Uwi. Gue inget gue waktu itu pernah ke Kalimantan Selatan, terus ada kota yang namanya kota gaib, Saranjana itu tadi, dan gue coba ngecek akhirnya. Gue coba perjalanan astral ke Kalimantan, kota Saranjana. Jadi kalau orang Kalimantan ke sana atau orang-orang yang nggak punya kelebihan apapun, melihat dengan kasat mata, yang mereka lihat itu adalah sebuah bukit atau hanya sebuah kebun. Tapi setahu gue kalau Kalimantan itu rawa deh tuh. Iya, jadi kayak kebun-kebun gitu loh. Jadi kayak ya udah itu cuma sebatas itu aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus tapi waktu tahun 1845 katanya itu pernah masuk ke peta. Gue lupa deh siapa. Dia tulis di situ kota Saranjana. Tapi dari Banjarmasinnya sendiri, informasi yang gue dapet bahwa di Kota Baru nggak ada nama lokasi itu. Oh, jadi di Kota Baru itu nggak ada namanya Saranjana. Tapi di dulu pada tahun 1845 ada penulis. Jadi ada peta gitu. Dan dia menuliskan di peta itu ada kota Saranjana. Oke. Terus kayak gitu. Nah, akhirnya gue coba ngelacak lah semalam lewat keahlian yang gue bisa. Kalau gue sih nyebutnya itu namanya perjalanan astral. Setelah gue ngecek ke sana dan gue kagetnya itu gue bener-bener ngelihat secara di luar nyata ya gitu. Gue ngelihat di situ ada yang namanya garis atau gerbang gaib, dan itu tipis banget jaraknya sama manusia. Bener-bener setipis itu. Setelah gue coba ngelihat ke sana, karena gue coba penasaran dan gue coba nginget kan waktu tahun 2011 pas gue ngecek ke sana tuh gue nggak inget apapun. Akhirnya gue coba semalam, itu gue bener-bener ngelihat yang namanya ada sebuah kota segitu megahnya, segitu mewahnya, dengan bangunan mewah. Jadi yang gue lihat ada sebuah bangunan kerajaan itu mewah banget. Dihiasin sama lampu warna kuning yang bikin kelihatan istana itu lebih megah lagi. Itu gue ngelihat ada bangunan yang super megah, tapi itu bener-bener sebuah kehidupan jin. Gaib ya. Sebuah kehidupan gaib. Tapi itu kasat mata enggak. Jadi cuma orang-orang yang tertentu bisa melihat itu. Dan gue ngetes coba ke sana, soalnya informasinya gini. Katanya kalau orang yang ngelihat dengan mata telanjang lalu dia masuk ke kerajaan itu, dia nggak akan pernah kembali lagi. Enggak, tapi penduduk sekitar tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Informasinya yang gue dapat penduduk sekitar tahu dan mengakui bahwa di Banjarmasin ada yang namanya kota gaib, yaitu Saranjana itu tadi. Setelah gue ngecek ke sana itu bener-bener megah. Lu tau gak sih kalau kita pernah jalan kayak misalnya ke kota wisata, kayak ada bangunan istana-istana. Kayak ada bangunan istana-istana kayak gitu. Itu bentuknya sama, Pak. Cuma itu gede banget, terus dihiasin sama lampu-lampu warna kuning yang bikin bener-bener kelihatan. Gue aja kayak wah gila sih, gue ngelihat tempat ini sih bener-bener kayak emang bener-bener gitu. Kayak gue pengen di sini aja nih. Iya, enak. Bener-bener emang maju banget. Tapi konsekuensinya lo nggak bisa balik lagi. Kemungkinan besarnya seperti itu. Dan gue sempat ketemu sama salah satu raja di sana, kayaknya penguasa tempat itu. Jadi yang gue lihat sosoknya rambutnya kayak panjang, laki ya, raja namanya juga. Dia rambutnya kayak panjang. Terus dia pakai celana warna merah pendek segini, tapi kayak pakai kain, tau nggak lu kain-kain daerah? Temen-temen tau nggak? Kayak kain-kain daerah gitu, warna merah. Dia pakai baju yang cuma segini doang, tapi dipakein rompi lagi, sama warnanya masih merah. Terus list-listnya dari setiap list ininya tuh itu warna gold. Kayak kerajaan. Dan awalnya waktu gue kesana gue nggak dipersilahkan masuk. Jadi
gue memang kayaknya lo siapa gitu loh mungkin ya kalau bahasa manusianya. Pada akhirnya gue minta pendampingan Nyai Roro Kidul untuk masuk ke sana dan gue berhasil masuk. Rasanya gue nggak mau pulang. Emang segitu megahnya, emang segitu bagusnya kota gaib itu, bener-bener. Dan yang gue lihat ya ampun, bener-bener gerbang gaib tipis banget antara nyata sama gaib itu bener-bener tipis banget. Selain dari warga situ maksudnya ada nggak maksudnya kayak orang-orang Keling udah pernah ngerasain dan pernah datang mungkin kayak gitu. Setelah itu kan gue penasaran dong, gue terus nge-research mencari informasi akan hal itu. Informasi yang gue dapat adalah yang pertama Om Roma Irama, tau kan yang penyanyi. Pada waktu itu Om Roma Irama pernah mengakui kalau dia pernah nyanyi atau konser di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tepatnya di Saranjana. Oke. Pada waktu itu tiba-tiba gue nggak tahu tahun berapa ada warga Kalimantan juga minta Om Roma Irama untuk datang lagi dan warga Kalimantan seluruhnya mengakui kalau itu kali pertama Om Roma Irama untuk datang dan konser. Tapi Om Roma Irama bersikuku kalau itu kali kedua, dan pada saat pertama kali dia datang ke kota Kalimantan, dia ngelihat kalau kota Kalimantan itu kota yang sangat maju. Tapi begitu dia balik lagi, gak semegah atau gak semaju waktu awal dia ke Kalimantan. Oh gitu guys. Kalau jadi Om Roma pernah ya? Pernah tuh Om Roma yang datang situ. Coba deh nanti mungkin nanti bisa dibaca-baca dah buat teman-teman di rumah. Betul. Teman-teman sahabat Putri Alfian bisa baca. Bisa dicoba di riset lagi kayak gitu. Nah, kalau penjelasan dari gue, ada juga sih ada band, cuma kalau untuk ada band coba nanti teman-teman di rumah cari informasinya sendiri. Di sini gue mau ngejelasin dari kacamata gue pengalaman perjalanan astral gue semalam terbang ke Kalimantan. Dan itu gue pikir itu cerita yang mengada-ngada atau memang ada orang yang dulu bikin dongeng tentang kerajaan atau apapun. Tapi setelah gue perjalanan astral ke Kalimantan semalam dengan keahlian yang gue bisa, kemampuan yang gue bisa, ternyata kota Saranjana yang disebut kota gaib itu benar-benar ada, dan di situ gue mengakui bahwa disitulah ada yang namanya gerbang gaib. Gue juga baru tahu sini. Sama. Pertama kali. Iya, gue juga baru dengar nih teman-teman sahabat Putri Alfian. Gue Gue nggak pernah tahu. Kagak. Kan kayak ada keluarga yang di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu dia daerah Pontianak. Oh Pontianak. Coba nanti ditanyain siapa. Kalau balik papan? Balikpapan. Kalau balik kandang? Lu balik papan? Lu balik kandang. Gue rival. Nah, udah lu jadi gimana? Puas gak dengan penjelasan gue hari ini? Jelas sih gua. Iya, gue baru tahu guys, baru tahu asli sumpah. Baru tahu sahabat-sahabat Putri Alfian gue gara-gara tadi nih, gara-gara ngomongin Kalimantan nih. Iya, gara-gara soto. Udah nggak usah ngomongin mantan deh. Gara-gara soto Banjar. Udah. Nah, segini aja. Mantan, ya, segini aja. ya di situ gue cuma mau menjelaskan bahwa yang orang-orang bilang kalau dari penglihatan gue betul adanya di sana ada yang namanya kota gaib yaitu Saranjana. Cuma ini aja yang bisa gue jelasin ke teman-teman, ke sahabat-sahabat Putri Alfian di rumah. Itu yang gue jelasin ke sahabat Putri Alfian berdasarkan penglihatan yang gue punya. Siap. Berdasarkan kemampuan yang gue punya. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan sekali lagi tekenin. Apa yang lu pernah lu bilang? Apa kita tuh? Di sini hanya untuk. Oh iya, gue lupa. Gue juga nggak bosan-bosan untuk meyakinkan bilang sama sahabat Putri Alfian di rumah bahwa gue nggak maksa atau nggak minta teman-teman di rumah untuk meyakinkan apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, dan apa yang gue jelaskan di sini. Karena di sini kita hanya berbagi cerita. Oke, betul. Dan untuk sahabat-sahabat Putri Alfian di rumah. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Share ya, jangan lupa share ke kakak adik, ke om tante, ke nyak babe, encing, dan kalau ada komentar-komentar dari teman-teman buat kita. Kalau ada yang masih penasaran mengenai kota-kota gaib, nanti kita bakal bahas lagi. Kalau gitu, gue Putri Alfian, gue Rivaldi, gue Robian Seka. Kita mohon pamit. See you. Mantul Beko. Sarangnya yuk.